Hingga 2 jam ke depan, sejauh mata memandang, hanya perdu berduri yang kami lihat. Harimau kami berlari hati-hati di antara tanaman itu. Kami baru bisa melihat dengan jelas. Ternyata perdu ini memiliki bunga yang besar-besar dengan warna merah, kuning, dan ungu. Itulah sumber aroma rempah-rempah atau bunga kering yang tidak kami ketahui tadi malam. Ribuan lebah hinggap di bunga-bunga itu. Sebagian lagi hilir mudik terbang di atas kepala. Padang perdu ini adalah peternakan luas. Kami menemukan beberapa rumah yang sudah roboh. Itu mungkin tetangga Hana dulu, yang kemudian pindah ke kampung atau kota lain. Juga kotak-kotak rumah lebah yang berserakan tidak terawat. Aku tidak tahu persis usia Hana. Mungkin sama tuanya dengan Naaf. Yang aku tahu persis, meski tinggal sendirian, Hana terlihat bahagia menghabiskan waktu bersama lebah-lebahnya di sini. Cukup beberapa meter saja dari rumah Hana, Ali sudah bertanya, mendesak ingin tahu semua percakapan yang tidak dia mengerti. Bukan semata-mata karena aku sudah berjanji, tapi karena penting yang lain tahu. Aku menjelaskan seluruhnya, termasuk soal mata Hana Tara, putra satu-satunya Hana yang meninggal. Sally refleks menghentikan laju harimaunya, menatapku cemas. Itu kejadian 400 tahun lalu, Sally. Mereka sudah mengubah peraturannya. Aku berusaha menghibur meski suaraku tidak terdengar meyakinkan. Kami terus melanjutkan perjalanan. Padang perdu itu semakin renggang, tidak serapat sebelumnya. Harimau kami bisa berlari lebih cepat. Sejak tiba, kamu dan Hana bicara dalam bahasa aneh. Kalian bicara dalam bahasa apa? Ali bertanya lagi menjejari harimauku. Aku juga tidak tahu. Aku berusaha menjelaskannya kepada Ali. Entah dia mengerti atau tidak. Menarik, Ali bergumam setelah aku selesai menjelaskan. Itu masuk akal, Rah. Kita manusia selalu merasa memiliki kemampuan komunikasi terbaik di dunia ini. Hingga kita lupa kalau lumba-lumba adalah pemilik radar bawah air terbaik seluruh dunia. Sehebat apapun manusia menciptakan teknologinya, tetap tidak sebanding dengan cara berkomunikasi lumba-lumba. Juga kelelawar, mereka memiliki cara komunikasi rumit. Juga lebah, mereka punya sinyal, cara atau tanda saat terbang untuk memberitahu yang lain di mana posisi bunga-bunga. Hanya karena kita punya kosakata lebih banyak, bukan berarti kita lebih baik. Aku menoleh menatap Ali, si jenius ini sedang menjelaskan apa? Kamu tahu bagaimana komputer menerima dan menerjemah perintah, Rah? Tidak dengan kosakata, tapi lewat kode biner O, 0, dan 1. Dua angka itu merupakan cara komputer bekerja, termasuk menyelesaikan komputasi paling rumit sekalipun. Perhitungan matematika paling sulit. Prosesnya tetap hanya dikerjakan dengan dua angka, 0 dan 1. Kode biner tidak membutuhkan kosakata, apalagi percakapan. Hana dan kamu mungkin menguasai bahasa paling sederhana yang bisa dipahami makhluk manapun. Kode biner 0 dan 1 antar makhluk hidup. Aku memperhatikan Ali saat dia bicara. Entahlah, dia sedang serius atau bergurau. Dia menjelaskan hal itu sambil santai menggaruk rambutnya yang acak-acakan. Tapi sebenarnya saat kalian bicara, kamu dan Hana hanya menggeram, terkadang berkicau, Ra. Aku bahkan khawatir kamu kenapa-napa, misalnya kerasukan atau kena sihir. Shelly menambahkan, harimaunya bergerak lincah menjejari aku dan Ali. Kerasukan, kena sihir. Ali menepuk dahi seolah tidak percaya mendengar Shelly menyebut kata itu. Ayolah, Shelly, setelah melihat dua dunia paralel, kamu masih percaya hal seperti itu? Semua ada penjelasannya. Jika kita tidak mengerti penjelasannya, bukan berarti itu menjadi hantu, sihir, dan sebagainya. Shelly manyun, tapi tidak balas berkomentar. Shelly tahu, tidak akan menang berdebat dengan Ali kalau sudah membahas tentang hal itu. Si jenius ini selalu tahu jawabannya. Rah, Ili berseru, membuat percakapan kami terhenti. Sejak tadi Ili yang memimpin rombongan, harimau Ili berhenti di depan. Kami juga sudah 1 jam terakhir meninggalkan padang perdu berduri, kembali masuk ke dalam hutan lebat. Ini tengah hari, matahari persis di atas kepala. Ada apa? Aku bertanya, maju di sebelah Ili.
Lihat, seekor cerpelai raksasa terbang di dasar hutan di antara tumbuhan pakis. Aku lompat turun dari punggung harimau. Aku mengenali cerpelai itu, milik salah satu kontingen sebelumnya. Ada pelana yang robek di dekatnya. Kondisi cerpelai ini mengenaskan, tewas dengan luka robek di lambung. Ada hewan buas yang menyerangnya. Ili berjongkok memeriksa. Aku mengangguk menatap sekitar. Tidak ada tanda-tanda penunggangnya. Apakah mereka selamat atau tidak? Hanya semak belukar rebah seperti habis ada pertarungan di sana. Hewan apa yang menyerangnya? Selis juga sudah turun dari harimaunya. Aku tidak tahu, tapi itu pasti hewan buas, jawabku. Kita harus bergegas pergi dari sini, Rah. Ali yang masih di atas harimaunya mengingatkan. Apapun itu, bisa saja mereka masih berkeliaran di sini. Langit-langit hutan yang remang seketika terasa tegang. Ali benar, kami harus pergi. Tapi langkah kakiku terhenti. Sally memegang lenganku mendongak. Di atas dahan-dahan besar dari balik daun-daun rimbun bermunculan hewan yang kami khawatirkan. Jumlahnya banyak, ada puluhan. Kawanan penguasa pohon, gorila. Tubuh mereka tinggi besar dengan tangan-tangan kekar, lebih besar dibanding gorila yang kukenal. Kawanan itu menatap kami tajam, mulai berseru-seru menepuk dada. Berteriak membuat ramai. Hewan ini jelas tidak suka kami melewati teritorialnya. Mungkin itulah yang membuat mereka menyerang kontingen sebelumnya. Kembali ke harimau, Rah, Sally, Ili berseru, meloloskan tombak perak. Tombak itu diketukkan sekali ke bawah, langsung memanjang 2 kali lipat. Aku dan Sally bergegas hendak kembali ke atas harimau. Baru di tengah jalan, salah satu gorila sepertinya pemimpin kawanan melenguh nyaring, memberi tanda untuk menyerang. Gorila itu dengan buas melompat turun, puluhan gorila lain menyusul. Sally berseru panik, seekor gorila menerkamnya. Aku sudah mengangkat tanganku memukul, suara dentum keras terdengar. Gorila itu terpental. Bangun, Sally, aku menjulurkan tangan membantu Sally. Ili sudah sibuk menghadang 3 gorila dengan tombak perak. Gerakan Ili lincah, loncat ke sana kemari. Lindungi Ali, Ili berseru padaku. Aku baru tersadarkan Ali yang masih di atas harimau sendirian di sana. Gorila itu tertahan menyerangnya karena harimau salju kami menggeram puas. Ikut bertarung. 4 gorila datang melompat ke arah kami. Kali ini Sally lebih siap meski masih panik. Dia mengangkat tangannya. Selarik petir menyambar ke depan. Tapi itu hanya mengenai seekor gorila. 3 lainnya masih ganas bergerak maju. Aku memasang kuda-kuda, melepaskan pukulan. Kali ini dentuman kencang diiringi guguran salju. 1 ekor terpental, tersisa 2. Lari, Sally. Aku menarik lengan Sally, lari ke tempat Ali. Lebih baik kami berkumpul di sana, lebih mudah mengatur strategi. 2 gorila masih mengejarku sambil berlari. Tanganku kembali memukul ke belakang, juga tangan Sally. Dentuman dan cahaya terang merambat di udara. 2 gorila terbanting ke bawah. Belasan gorila lain sudah menyerang harimau kami. Ali berseru-seru memukulkan tongkatnya. Tapi itu tidak membantu. Seekor gorila merampas tongkatnya. Ali jatuh dari punggung harimau. Gorila itu mengangkat kakinya, siap menginjak Ali. Suara dentuman berikutnya keluar dari tanganku. Gorila itu terpental. Aku dan Sally sudah tiba.